Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul akan mengajarkan bab persamaan garis lurus pada subbab menentukan persamaan garis lurus. Pertama, kita perlu mengetahui sifat persamaan garis lurus, yaitu adalah persamaan dengan variabel berpangkat 1 atau linier, ya. Jadi ketika kalian menemukan persamaan dengan variabel berpangkat 1, bisa jadi dia adalah garis lurus. Contohnya adalah Y sama dengan 4X, ya. Kita lihat bahwa Y berpangkat 1 dan X berpangkat 1. Y sama dengan 3X ditambah 4, sama ya, Y dan X nya berpangkat 1. Lalu ada X sama dengan 5, dia juga merupakan persamaan garis lurus. Nah, untuk rumus pertama garis lurus yaitu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Ya, ini dipakai bila soal diketahui gambar dan yang dicari adalah M dan C-nya. Sedangkan Y dan X sebagai variabel tetap. Jadi maksudnya adalah M dan C nanti kita cari ya. Dia adalah berupa angka, sedangkan Y dan X merupakan variabel. Dia bukan berupa angka, tapi tetap berupa huruf seperti ini ya. Di sini ada contoh gambar, yaitu adalah garis K. Bagaimana sih cara menentukannya? Tentukan persamaan garis K, gunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Nurul sudah jelaskan bagaimana cara mencari gradien. Masih ingat ya? Ya, cara mencari gradiennya adalah Y per X. Kita lihat ya, atau juga bisa kita cari dengan delta Y per delta X. Delta Y adalah jarak tinggi atau jarak tegak. Ya, kita cek di sini jarak antara 0 dan 3 adalah tentu saja 3 ya. Berarti jarak tegaknya adalah 3 dan jarak mendatarnya adalah 2. Dan ingat, kita lihat garisnya dari sini ya, dari kiri ke kanan, dia naik atau turun. Kiri ke kanan ini, betul, dia menurun, sehingga nilainya adalah negatif. Sehingga kita bisa tuliskan, nah, kita masukkan ya, di sini Y-nya tetap, lalu gradiennya adalah negatif karena dia turun, dan 3 di sini adalah jarak tegaknya, dan 2 di sini adalah jarak mendatar. X-nya tetap. Nah, di sini ada plus 3C. Apa itu maksudnya? C itu adalah perpotongan sumbu Y dengan garis K. Dia tepat pada angka 3 ya. Jadi kita tuliskan positif 3. Nah, pada soal biasanya jawaban dari sebuah soal tidak diperkenankan pecahan, atau tergantung soalnya juga sih. Tapi biasanya tidak menggunakan pecahan, sehingga kita harus menghilangkan 2 di sini, per 2 di sini. Bagaimana caranya? Tentu saja kita kalikan dengan 2. Ya, yang kiri dikali 2, yang kanan kita kalikan 2, sehingga kita temukan 2 kali Y adalah 2Y, min 3X per 2 dikalikan 2 adalah min 3X, dan 3 dikali 2 adalah 6. Seperti itu. Untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada garis H, tentukan persamaan garis H, gunakan rumus Y sama dengan MX ditambah C. Y-nya tetap ya. Nah, nanti kita mencari M. M-nya bagaimana? Kita tentukan jarak tegaknya berapa di sini? Iya, karena dia jarak nggak mungkin negatif ya, dia pasti 5, jaraknya 5. Jarak mendatarnya adalah 2. Kita lihat dari kiri ke kanan dia
naik atau turun? Kiri ke kanan dia naik, sehingga hasilnya adalah positif. Ya, sehingga gradiennya kita temukan 5/2. Sedangkan C-nya adalah -5. Sehingga bisa kita tuliskan Y sama dengan 5/2X dikurangi 5. Ingat, bisa jadi ini jawabannya nanti di soal, tapi kita juga harus bisa menghilangkan pecahan di sini. Dengan kita kalikan berapa di sini? Ya, 2. Tergantung nanti pecahannya berapa ya. Kita kalikan 2 semua sehingga kita temukan 2Y sama dengan 5X dikurangi 10. Lanjut untuk rumus kedua garis lurus ya, adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Ya, rumus persamaan garis lurus ini digunakan bila soal diketahui melalui sebuah titik dengan diketahui atau mencari X1, Y1 yang merupakan garis yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, pasti agak-agak bingung ya. Coba kita masuk ke contoh aja. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,5 dengan syarat sejajar dan syarat tegak lurus dengan garis 2X dikurangi 4Y sama dengan 8. Coba sih kita tentukan gradien dari persamaan dulu. Masih ingat ya? Ini berarti poin yang pertama atau step yang pertama adalah kita mencari gradien dari persamaan. Bagaimana cara mencarinya? Ya, betul sekali. Gradiennya bisa dicari melalui rumus min A per B. A-nya berapa di sini? Ya, A-nya 2. B-nya adalah min 4. Sehingga kita tuliskan min 2 per min 4. Hasilnya adalah 1/2. Min dibagi min hasilnya plus. Kita sederhanakan 2/4 sama dengan 1/2. Syarat sejajar. Syarat sejajar masih ingat ya, M1 sama dengan M2. Lalu selanjutnya kita tentukan persamaan garis dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi nanti yang berupa angka adalah Y1, M, dan juga X1. Y dan X nya bagaimana? Tetap hanya berupa variabel ya. Y1 sama X1 nya yang mana, Bu? Nah, ini dia. Ingat ya, kalau koordinat X, Y, sehingga ini sebagai X1 min 3, Y1 nya adalah 5. Nah, karena di sini tadi kita sudah mencari gradiennya yaitu 1/2 dan syaratnya karena sejajar sama, sehingga kita bisa tuliskan Y min Y1. Y1 nya tadi berapa? 5. Berarti Y min 5 sama dengan gradiennya kita masukkan M nya ya, setengah dalam kurung X. X1 nya di sini berapa? X1 nya adalah min 3. Min ketemu min adalah plus, sehingga hasilnya adalah plus 3 ya. Lalu yang di dalam kurung ini kita kalikan setengah, sehingga kita temukan Y sama dengan setengah X ditambah 3/2, dan 5 ini tadi dari sini. Nah, yang sebelah kiri kan kita harus hilangkan 5-nya, sehingga kita harus menambahkan 5. Min 5 kita tambahkan 5 kan hilang ya, habis. Nah, yang kanan juga kita harus tambahkan dengan 5, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 6 1/2 ya. 5 ditambah 3/2 adalah 6 1/2. Ini sudah jawaban final ya, tapi jika kita hilangkan pecahannya, kita harus mengalikan dengan ya, kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2Y sama dengan X ditambah 13.
Nah, sekarang apabila diketahui dengan syarat tegak lurus, kita tetap menggunakan soal yang tadi, hanya saja syaratnya tegak lurus. Ingat ya, syarat tegak lurus adalah M1 dikali M2-nya sama dengan min 1. Ketika gradiennya sama dengan 1/2, maka M2-nya adalah min 2. Loh, kok bisa cepat? Ya, kita pakai cara cepat ya. Tanpa kita pakai rumus M1 kali M2 sama dengan min 1, kita lihat di sini 1/2. Intinya sejajar dan tegak lurus adalah kebalikannya, gradiennya kebalikannya. 1/2 kita balik jadi 2/1 kan? Ya, 2/1. 2/1 berarti 2, kita tuliskan 2. Nah, M1-nya di sini positif. Lawan dari positif adalah negatif, ya kita tuliskan negatif, sehingga kita temukan M2-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan tadi ya, masih ingat ya rumusnya, Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita masukkan Y1-nya tadi 5 dan X1-nya tadi min 3 ya, min ketemuin tadi jadinya positif. Dan sekarang M2-nya bukan setengah lagi, tapi adalah min 2. Stepnya tetap sama, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Nah, sudah ketemu ya. Cukup mudah. Jika kalian masih kesulitan atau masih bingung, silakan diulang-ulang lagi videonya. Sekarang rumus ketiga, garis lurus. Ya, ada Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Rumus ini digunakan bila soal diketahui 2 titik atau lebih, ya. Tapi nanti di sini kita belajar 2 titik dulu. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik min 4,2 dan min 6, min 3. Kita tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2. Nah, ini boleh dibolak-balik ya. Boleh yang ini yang X1, Y1, boleh. Hasilnya nanti akan tetap sama. Ya, berarti di sini adalah X1, ini Y1, min 6 adalah X2, min 3 adalah Y2. Selanjutnya tetap kita tuliskan rumus yang ketiga, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini Y dan X-nya tetap ya berupa huruf. Yang berubah adalah Y1, X1, Y1, X2, Y2. Ya, yang di sini yang berubah nanti berubah menjadi angka. Kita masukkan Y1-nya tadi berapa? Ternyata 2 ya. Tidak mengubah tanda positif atau negatifnya. Dan X1 di sini adalah min 4. Nah, ini berubah karena di sini min, di sini min. Berarti berubah menjadi plus 4. Sekarang yang bawah Y2. Y2-nya tadi adalah min 3. Kita tuliskan min 3. Dan Y1-nya adalah 2 tetap. Berarti min 2. Yang bawah X2-nya adalah min 6. Kita tuliskan min 6. Dan X1 sama ya, karena dia ketemu dengan min, ketemu min, hasilnya plus. Kita operasikan seperti biasa, berarti Y min 2 per min 3 min 2 di sini adalah hasilnya min 5, X plus 4 per min 6 ditambah 4 hasilnya adalah min 2. Nah, masih ingat ya? Kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Min 2 kita kalikan dengan Y min 2 dan min 5 kita kalikan dengan X plus 4 ya. Kita kalikan, ketemunya adalah min 2 kali Y adalah min 2Y, min 2 kali min 2 adalah plus 4. Itu sama dengan min 5 kali X hasilnya min 5X dan min 5 dikalikan plus 4 hasilnya adalah min 20. Sehingga kita temukan
Ya, hasilnya min 2y sama dengan min 5x, min 20, min 4. Dari mana ini min 4? Ini ya, karena dia plus 4-nya kita hilangkan, mau kita hilangkan, sehingga harus dikurangi 4. Kalau yang kiri dikurangi 4, berarti yang kanan dikurang 4. Nah, kita bagi dengan koefisien dari y, yaitu min 2. Ya, masing-masing supaya nanti jadi y sama dengan, sehingga kita beroleh hasilnya adalah y sama dengan 5/2x ditambah 12 ya. Atau kalau nggak mau pecahan, kita kalikan 2 lagi ya, jadi 2y sama dengan 5x ditambah 24. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Nurul. Kalau kalian masih bingung, silahkan diulang-ulang lagi video ini, atau kalian bisa mencari dari sumber lainnya seperti buku paket. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.